sesi senat memasuki ruang upacara. Ketua beserta anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Duta Tama Saudara Anum Martino Gustira, pembawa bendera Ayudhya Krisnawati dan Zahro Aldiniah, Ketua Senat Bapak Dr. Insinyur Haji Sunjoto Magister Manajemen, Sekretaris Senat Ibu Maya Ida Kusumawati Sarjana Komunikasi Magister Manajemen, anggota Senat Dr. Hajah Sri Rahayu, Dr. Haji Pompong Budi Setiadi, Dr. Asmirin Nur, Rika Yuliastanti Sarjana Ekonomi, Sofyan Lazuardi Sarjana Hukum MM. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua. Hadirin yang terhormat,
untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya para pahlawan pendidikan. Marilah kita sejenak menggeningkan cipta menurut agama dan kepercayaannya kita masing-masing. Menggeningkan cipta, mulai. Himne Mahardika. Rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Ekonomi
Mahardika Surabaya dengan acara Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana dibuka oleh Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Atas mana berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Minggu, tanggal 24 Maret 2019, rapat terbuka Senat Setie Mahardika Surabaya dengan acara Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana secara resmi saya nyatakan dibuka. Pidato Ketua disampaikan oleh Dr. Insinyur Haji Sunjoto Magister Manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Surabaya, Profesor Dr. Insinyur Suprapto DIA. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Mahardika Surabaya, Hajah Lailani Arsipah SE. Yang terhormat Bapak Project Officer Dr. Muhammad Andre Radiani SE WFT MM. Yang terhormat Ibu Ketua Badan Pelaksana Harian Dr. Hajah Sri Rahayu SE MM. Yang terhormat Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Setie Mahardika Dr. Haji Pompong Bistiadi MM. Yang terhormat sesepuh kami Bapak Profesor Dr. Haji Murjianto Purbangkoro SE SU. Yang terhormat Bapak Ibu struktural dan dosen Setie Mahardika Surabaya. Yang terhormat para wisudawan serta pendamping wisudawan Setie Mahardika Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan berkat rahmat dan karunia kita semua dapat hadir pada acara Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana Setie Mahardika Surabaya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan serta seluruh sivitas Akademika Setie Mahardika Surabaya mengucapkan selamat pada seluruh wisudawan atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan studinya. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh rekan dosen, tenaga pendidik, dan seluruh karyawan Setie Mahardika Surabaya atas segala kerjasama, keikhlasan serta kesungguhannya dalam melaksanakan tugas mendidik dan melayani kebutuhan akademik mahasiswa kita hingga berhasil menyelesaikan studinya. Para wisudawan yang berbahagia, masyarakat menunggu tanggung jawab saudara terhadap pilihan yang telah saudara pilih. Keberhasilan yang saudara capai hari ini bukanlah semata-mata milik saudara. Oleh karena itu, di balik keberhasilan tersebut, saudara dituntut untuk berbagi ilmu pengetahuan yang diperoleh agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain, yaitu mereka yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berkontribusi terhadap keberhasilan saudara. Dalam hal ini, semangat dan motivasi diri menjadi sangat penting untuk menjadikan seorang mampu mandiri, berbuat dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Saudara memiliki kemampuan akademik yang tinggi, tetapi itu saja belum cukup. Keberhasilan itu hanya dapat dicapai dengan disiplin, motivasi, kerja cerdas, serta sistematik dan ketangguhan lahir batin. Banyak hal baru yang akan saudara hadapi. Saudara harus mampu mengatur dan menghargai waktu, energi, dan kesempatan dengan baik, serta patuh pada tekad yang saudara gariskan sendiri dan patuh kepada peraturan yang berlaku. Disiplin pribadi itu mencerminkan kesanggupan bekerja tanpa diawasi dan tanpa didorong-dorong. Dengan disiplin diri itu, saudara akan dapat mencapai prestasi tinggi dan memperoleh sesuatu yang membanggakan. Tidak dapat diragukan lagi bahwa mengubah suatu potensi menjadi kenyataan yang bermanfaat memerlukan teknologi, keterampilan teknik,
dan keterampilan manajemen yang disertai kerja keras, cerdas, dan disiplin tinggi. Para hadirin yang saya hormati, dalam menghadapi dampak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan dapat menjadikan modal dalam meningkatkan daya saing, terutama berubahnya jenis pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan, penggunaan teknologi pembelajaran pada pendidikan. Maka Setia Mardika sedang merumuskan kurikulum dengan memasukkan literasi baru dampak revolusi industri 4.0. Telah melaksanakan metode pembelajaran berbasis ICT yaitu blended learning. Juga melaksanakan sistem akademik berbasis ICT. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Yayasan Mardika, Bapak Project Officer, Ibu Ketua BPH atas prakasa, dukungan dan dorongannya, serta kepada semua staf dosen dan staf administrasi yang telah bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan berbasis ICT. Semua dengan demikian dapat menambah keyakinan kita dan pengakuan masyarakat bahwa Setia Mardika mampu melaksanakan pelayanan pendidikan serta kegiatan-kegiatan yang memenuhi standar nasional internasional. Kami mempunyai komitmen yang tinggi untuk secara konsisten menerapkan peningkatan mutu berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7, Ibu Ketua Yayasan Mardika, Bapak Project Officer, dan Ibu Ketua BPH yang saya hormati, atas nama Setia Mardika, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam memajukan Setia Mardika, di mana dibuktikan pada tanggal 28 November 2018 Setia Mardika mendapat anugerah sebagai perguruan tinggi unggulan dalam bentuk sekolah tinggi. Kepada keluarga wisuda, wisudawan, orang tua, istri, suami, saudara, dan anggota keluarga lainnya, saya sampaikan ucapan selamat dan saya ikut berbahagia atas keberhasilan anggota keluarga tersayang yang telah berhasil menyelesaikan studinya di Setia Mardika jerih payah. Dukungan, semangat, dan moral merupakan pengalaman serta kenangan yang sangat bermakna. Atas nama unsur pimpinan, dosen, staf, dan karyawan, saya mohon maaf apabila selama membimbing dan melayani saudara terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati. Selamat jalan, selamat berprestasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Dan akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Mahardika Surabaya yang akan disampaikan oleh Ketua II Yayasan Mahardika. Untuk itu kepada Bapak Remi Harimanda, Sarjana Teknologi Magister Manajemen, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat kepada Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 7, Bapak Profesor Dr. Insinyur Suprapto DEA. Yang terhormat kepada Project Officer STIE Mardika. Yang terhormat kepada pengurus Yayasan Mardika, yang terhormat Ketua STIE Mardika, yang terhormat Senat Perguruan Tinggi, yang terhormat para wisadawan, orang tua, serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan karunia serta kasihnya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri forum yang membahagiakan keluarga besar Civitas Akademika STIE Mardika, yaitu wisuda, sarjana, dan pasca sarjana pada hari ini. Untuk itu, perkenankanlah saya atas nama Ketua Yayasan Mardika mengucapkan selamat
atas keberhasilan wisudawan dan wisudawati menyelesaikan studi. Semoga ilmu pengetahuan yang telah saudara peroleh dapat bermanfaat bagi saudara, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, saya berpesan kepada Ketua STI Mahardika, para pejabat struktural, dan para dosen, jagalah amanah yang telah kami percayakan kepada saudara. Tanggung jawab keberlangsungan pendidikan di STI Mahardika ada di pundak saudara. Pegang teguh komitmen untuk memajukan mahasiswa menjadi putra-putri masa depan yang diharapkan oleh bangsa dan negara sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Bimbing dan didiklah mereka untuk meraih masa depan dan cita-cita ke arah yang lebih baik. Saya percaya saudara memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk memajukan STI Mahardika. Sebagai Ketua Yayasan, kami berkomitmen untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang baik dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar dan mengajar di STI Mahardika, yang dalam hal ini telah merampungkan renovasi gedung kampus dari 3 lantai menjadi 5 lantai. Kami juga menyiapkan tempat parkir gedung yang memadai hingga lantai 5. Kemudian Bapak, Ibu, orang tua wisudawan yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini pula kami mengaturkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang telah mempercayai STI Mahardika untuk menjadi tempat menimba ilmu, dan semoga ilmu yang telah diperoleh dapat meningkatkan jiwa kemandirian dan dapat diterapkan di dalam dunia pekerjaan. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Lembaga Pelayanan Wilayah 7 Kementerian Pendidikan Nasional dan atas segala pembinaan yang diberikan kepada STI Mahardika. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta kekuatan pada kita dalam upaya mencerdaskan generasi bangsa dengan berkarya dan membangun di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang siap berkompetisi di era global, terutama dalam mewujudkan para lulusan profesional dan handal di bidang ekonomi. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 24 Maret 2019. Sambutan dari Project Officer STI Mahardika Surabaya. Kepada yang terhormat Dr. Muhammad Andri Radiani, SEBFT MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 7 atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Madika yang menaungi STI Mahardika Surabaya. Yang terhormat Ketua STI Mahardika beserta jajarannya. Yang terhormat dosen-dosen STI Mahardika, para wisudawan wisudawati STI Mahardika, dan keluarga yang berbahagia hari ini. Pada hari yang istimewa ini, kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studinya di STI Mahardika Surabaya. Selaku Project Officer, izinkan saya untuk memberikan beberapa pesan dan sambutan bagi lulusan STI Mahardika tahun 2019. Hari ini, hadirin resmi menjadi alumni STI Mahardika. Ini artinya hari ini merupakan starting point untuk memulai perjalanan karir saudara untuk terus belajar, memperdalam ilmu, meningkatkan pengalaman, dan meluaskan jaringan. Kompetensi keilmuan saudara akan diuji di masyarakat atau di lingkungan di mana Anda bekerja. Apakah ujian itu berhasil atau tidak? Hal ini sangat bergantung pada kemampuan saudara beradaptasi dan mengamalkan ilmu yang saudara miliki. Bekal ilmu yang saudara miliki tersebut ibaratnya hanyalah sebuah modal, dan nanti masyarakatlah yang menentukan apakah modal ini dapat tumbuh dan berkembang dan menghasilkan. Selanjutnya, harapan kami
Gelar yang diberikan hari ini tidak hanya menjadi penghias nama belakang saja atau hanya menjadi metode untuk meningkatkan golongan atau kepangkatan semata. Amalkanlah ilmu dan pengalaman yang telah saudara peroleh untuk membawa dampak positif di lingkungan Anda bekerja. Dengan gelar yang Anda peroleh hari ini, tuntutan kepada Anda semakin tinggi untuk menjadi bagian dari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat hari ini. Dalam rangka pelepasan wisudawan-wisudawati, kami menyampaikan beberapa catatan. Pertama, kami berharap agar saudara jangan sampai melupakan Siti Mahardika sebagai alma mater saudara-saudara. Karena itu hubungan, komunikasi dan silaturahim di antara kita harus terus dijaga. Kedua, sebagai kampus yang berbasis ilmu ekonomi, alumni Siti Mahardika harus memiliki etos kewirausahaan atau entrepreneurship yang terpenting memiliki semangat gila marketing. Spirit wirausaha ini akan membimbing saudara untuk memiliki jiwa kemandirian, etos kerja yang tinggi, kedisiplinan, pantang menyerah dan memiliki semangat optimisme. Ketiga, saudara harus terus merasakan haus terhadap ilmu pengetahuan. Karena itu saudara jangan bosan-bosannya belajar dan terus mencari ilmu dan pengalaman. Saudara jangan sampai puas dengan ilmu dan pengalaman yang saudara miliki. Semakin tinggi ilmu yang Anda miliki, Anda akan sadar bahwa semakin banyak ketidaktahuan Anda. Tuntutlah ilmu setinggi mungkin, bukan hanya untuk Anda pribadi saja, tapi yang terpenting tuntutlah ilmu untuk keluarga Anda dan yang terpenting untuk anak-anak Anda. Idola anak Anda saya yakin bukan siapa-siapa, bukan superhero, bukan presiden, bukan menteri, tapi idolanya pasti orang tuanya. Jadi kalau Anda sarjana, minimal anak Anda juga pasti sarjana. Kalau Anda master hari ini, minimal anak Anda juga akan master. Jadi karena itu kami menghimbau bagi para sarjana ekonomi Siti Mahardika agar segera melanjutkan jenjang pendidikannya ke S2 Magister Manajemen di Siti Mahardika. Dan bagi yang mendaftar sebelum tanggal 31 Juli 2019, kami akan berikan potongan sebesar 50%. Dan bagi yang sudah S2, harap tunggu tanggal mainnya, Siti Mahardika akan segera buka program S3. Jadi nanti kalau mau lanjut S3 jangan kemana-mana tapi tetap ke Siti Mahardika. Semoga dapat segera terwujud. Wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, alhamdulillah sejak 5 tahun terakhir ini kegiatan akademik dan kemahasiswaan berkembang dengan baik di kampus tercinta. Dalam kegiatan akademik, selain kegiatan proses belajar mengajar, juga kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersinergi dengan mahasiswa terlaksana dengan lancar. Walaupun menjadi catatan kami bahwa jumlah penelitian dan pengabdian dosen serta penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa harus terus ditingkatkan lagi. Tentunya peningkatan kualitas fasilitas ini tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk terus melayani dan memberikan yang terbaik kepada mahasiswa Siti Mahardika dengan tetap mempertahankan biaya kuliah yang terjangkau sehingga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Peningkatan gedung dan fasilitas sarana dan prasarana diwujudkan agar staf dan dosen yang masuk di dalamnya ikut tertantang untuk meningkatkan kompetensi mereka juga. Selain kuantitas dan kualitas tridharma yang harus terus kita tingkatkan, para staf dan dosen Siti Mahardika diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan proses perkuliahan dengan menggunakan teknologi informasi dan aplikasi-aplikasi terkini. Hadirin wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan, hari ini sebagian besar dari para wisudawan dan wisudawati adalah generasi milenial. Jadi saya ingin memberikan sedikit saja pesan kepada generasi yang unik ini, yaitu generasi milenial hari ini. Generasi milenial, generasi Anda sangat diberkahi dengan cara Anda sendiri-sendiri untuk membantu sesama. Ada perbedaan mendasar dari generasi Anda dengan generasi-generasi sebelum Anda, yaitu Anda memiliki alat dan teknologi untuk memengaruhi orang lain yang dulu tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Alat itu adalah sosial media, yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain lagi. Alat-alat ini dapat membantu Anda untuk menjangkau komunitas yang dulunya tidak dapat dijangkau. Saya berikan contoh, dulu Siti Mahardika 10 tahunan lalu, mungkin 5 tahunan lalu bahkan melakukan, harus untuk berpromosi harus melakukannya dengan cara analog.
Kami cuma bisa iklan di koran, pasang baliho, iklan radio, iklan TV. Biayanya mahal dan jangkauan kami juga kecil, paling ratusan, untung kalau bisa ribuan. Namun sekarang generasi Anda dengan bantuan sosial media, Anda dapat menjangkau ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan orang hanya dalam waktu detik atau dalam waktu menit, dan juga dengan biaya yang jauh lebih murah. Generasi kita saat ini kehidupannya sangat dipengaruhi oleh smartphone dan sosial media. Saya yakin sekarang semua pasti sudah pegang yang namanya smartphone. Setiap hari kegiatan-kegiatan kita dalam berkomunikasi dan mencari informasi tidak lepas dari HP dan juga menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Dari satu penelitian yang saya temukan, kita semua rata-rata mengecek handphone itu 47 kali setiap hari. Jadi dicek, diletakkan, dilihat lagi, diletakkan lagi 47 kali setiap hari. Mungkin hari ini bisa 100 kali karena menunggu ya, duduk. Jadi mungkin pegang handphone terus. Dan rata-rata menghabiskan waktu 4-5 jam setiap harinya dengan handphone Anda. Dan tadi saya sampaikan bahwa selain kita berkomunikasi, kita juga mencari informasi melalui handphone. Nah, selain tadi kita mencari informasi, sekarang kita juga bisa menjadi sumber informasi. Karena sekarang kita bisa memposting foto, video, berita, image atau apapun juga di sosial media kita. Terutama kita semua suka memposting kehidupan kita sehari-hari, terutama pada saat spesial. Kalau kita sedang liburan itu difoto, diposting. Kalau kita sedang sekarang wisuda, difoto. Semua saat-saat yang spesial dan yang membahagiakan selalu kita posting. Nah, mungkin yang harus kita tanyakan, kenapa dalam 1 dekade terakhir ini semakin banyak orang-orang yang semacam kecanduan dengan sosial media. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa salah satu fitur utama dalam sosial media adalah fitur like atau fitur suka dan juga fitur komen. Di mana setiap postingan yang Anda lakukan, orang lain bisa menyatakan bahwa mereka suka dengan postingan tersebut. Jadi kalau di Instagram dikasih pencet bisa hatinya keluar gitu ya, berarti suka. Kalau Facebook itu tandanya jempol. Selain orang lain bisa melakukan hal tersebut kepada Anda juga dapat melike postingan juga orang lain. Nah, fitur like atau fitur suka ini dinamakan dengan feedback atau fitur umpan balik. Nah, dan umpan balik atau feedback itu adalah sebuah naluri dasar kita sebagai manusia, di mana kita hanya ingin disukai atau diberikan feedback oleh orang lain. Yang menarik dari kesimpulan penelitian ini, bahwa teknologi yang canggih sekarang ini, algoritma yang kompleks dari sebuah sosial media, dan faktor kenapa sosial media membuat kita seperti ketagihan. Ditemukan bahwa yang membuat kita kecanduan itu adalah kita hanya ingin disukai oleh orang lain. Yang ingin membuat kita terus-terusan mengecek sosial media atau memposting video karena kita ingin dihargai oleh orang lain melalui fitur like dan fitur komen tersebut. Para wisudawan dan wisudawati yang saya muliakan, setelah Anda lulus hari ini, tentunya Anda akan mencoba untuk melangkah lebih maju. Dan dalam proses itu Anda tentunya akan menemukan teman dan Anda akan menemukan lawan. Pesan saya hanya satu, lawan Anda, teman Anda, orang yang Anda akan temui dan dari setiap argumen yang Anda pernah lakukan, pahamilah bahwa yang kita ingin tahu cuma satu, bahwa saya baik tidak. Kamu suka tidak dengan saya? Kamu sudah lihat saya belum? Apa komen kamu tentang saya? Dan cuma itu yang ingin kita tahu sebenarnya. Walaupun kita semua sekarang hidup di dunia virtual atau dunia online melalui Twitter, Instagram, dan Facebook, kami harapkan Anda tetap pergi keluar rumah untuk berinteraksi dan menemui orang lain untuk melakukan percakapan face to face. Jadi jangan cuma beraninya lewat Facebook, tapi harus juga berani face to face.
dan terutama dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan Anda. Anda kami harapkan mempunyai keberanian untuk tetap melihat lawan Anda di mata mereka dan berani mendengar opini mereka. Jarak, waktu, dan perbedaan yang kita miliki semoga tidak menghilangkan kemampuan kita untuk berdiri di posisi orang lain dan menghormati pendapat yang berbeda. Kami yakin kita semua tidak ingin dipecah belah. Kami yakin Anda semua sudah punya filter untuk bisa menjaring berita-berita palsu atau berita-berita hoax. Karena sekali lagi kita semua sebenarnya adalah manusia yang hanya ingin disukai. Wisudawan yang terhormat, walaupun dengan bombardir berita di media massa dan sosial media, kami yakin generasi ini, generasi Anda sudah membangun sebuah radar yang baik untuk memfilter berita-berita omong kosong. Dan pasti Anda sudah bisa memilah-milah berita-berita yang telah diatur untuk menyebabkan perdebatan di antara bangsa kita. Kami yakin Anda pasti tidak akan terpengaruh oleh isu-isu yang digunakan untuk mengadu domba bangsa kita, terutama pada iklim politik yang akhir-akhir ini semakin memanas. Anda adalah generasi yang memahami bahwa untuk melangkah maju diperlukan ketulusan, kejujuran, dan yang paling terpenting adalah keunikan dari dalam diri Anda sendiri. Karena Anda adalah lulusan STI Mahardika Surabaya Kampus Gila Marketing. Hadirin yang kami muliakan, prestasi yang kita raih sampai akhir ini di STI Mahardika tentunya merupakan kerja keras dari berbagai pihak yang diikuti dengan pencapaian kesinergian yang berkelanjutan dan terpelihara dengan baik. Pada kesempatan ini izinkan kami menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para civitas akademik STI Mahardika, dari para pejabat struktural yang setia melayani mahasiswa dan dosen-dosen pendidikan program S1 dan S2 yang terus berdedikasi untuk mengharumkan nama-nama kampus STI Mahardika. Atas jasa mereka jualah yang menggiring saudara-saudara hari ini untuk meraih gelar sarjana ekonomi dan magister manajemen. Tentunya apresiasi juga saya berikan kepada para marketer dan para manajer Gila Marketing yang memotori pertumbuhan mahasiswa STI Mahardika. Mereka telah menjadi inspirasi dan menjadi bukti bahwa filosofi Gila Marketing telah membuahkan hasil untuk kemajuan kita bersama. Terutama kepada Bapak Ketua STI Mahardika beserta jajarannya, saya ucapkan selamat. STI Mahardika sudah menjadi lebih baik dari yang kemarin. Telah banyak target yang kita capai, namun juga masih banyak target-target lain yang dapat dicapai dengan lebih baik dan lebih cepat. Kita harus selalu berbenah diri untuk selalu menjadi yang terdepan, namun juga mensyukuri prestasi yang telah dicapai. Semoga STI Mahardika terus jaya, abadi, dan tumbuh berkembang. Para hadirin dan keluarga besar STI Mahardika, pada kesempatan ini, selaku perwakilan Yayasan Mahardika, kami juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya mantan ketua yayasan kita, Bapak Kolonel Haji Gatot Sutarjo. Kepada keluarga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan kerja keras yang telah diberikan untuk membangun STI Mahardika. Semoga amal dan ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada ketua 2 yang baru saya ucapkan selamat datang di STI Mahardika. Hari ini adalah pidato pertama beliau, Saudara Remi. Hadirin, akhir kata, kami keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati atas prestasi yang diraih. Dan kepada keluarga dan rekan-rekan yang mendampingi wisudawan dan wisudawati, saya ucapkan selamat. Karena hari ini ada tambahan 1 anggota keluarga lagi yang mendapatkan gelar sarjana dan yang mendapatkan gelar magister. Semoga kehidupan kita semua menjadi lebih baik dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memudahkan langkah kita dan meridhoi kita semua. Terus berkarya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikut akan kita ikuti orasi ilmiah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Suciatiningsih Dian Wisika Prajanti, Master Science. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat jajaran Yayasan Mahardika Surabaya, yang terhormat Project Officer STIE Mahardika Surabaya, yang terhormat Ketua beserta Sivitas Akademika STIE Mahardika, Badan Pelaksana Harian STIE Mahardika Surabaya, beserta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terpelajar dan sangat berbahagia, para wisudawan dan wisudawati sarjana ekonomi maupun magister manajemen STIE Mahardika Surabaya beserta keluarga. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya untuk mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkah, rahmat, hidayah serta inayahnya saya memperoleh kesempatan terhormat untuk berdiri di hadapan ibu bapak guna menyampaikan pidato upacara wisuda kali ini. Saya berdiri di mimbar ini ingin menyampaikan beberapa hal guna membuka wawasan kita akan era revolusi industri 4.0. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas dengan judul mengenali dan memotivasi diri untuk mengambil porsi, mempersiapkan diri di dunia kerja dan usaha menyikapi perubahan zaman era revolusi industri 4.0. Ibu bapak hadirin yang terhormat, sekarang ini kita memasuki revolusi industri 4.0. Indonesia juga berkontribusi dan mengambil peran. Bapak ibu saudara yang terhormat tahu bahwa revolusi industri pertama terjadi sekitar tahun 1800, ditandai dengan penemuan mesin uap, mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan lain-lain. Revolusi industri yang kedua tahun 1900 ditandai dengan penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Selanjutnya, revolusi industri ketiga pada tahun 2000 ditandai dengan adanya inovasi teknologi informasi, komersialisasi, personal komputer, dan sebagainya. Dan saat ini kita menghadapi revolusi industri 4.0 yang mana kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Fase periode revolusi industri membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu. Hadirin yang saya hormati, saat ini berbagai kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital dengan wahana interaksi dan transaksi seperti sharing ekonomi, education, marketplace, e-government, online health service, smart manufaktur, smart city, dan sebagainya. Dampak dunia digital dan revolusi industri 4.0 pada era baru industrialisasi digital mempunyai dampak negatif dan juga positif. Secara global, dampak negatifnya antara lain bahwa di era digitalisasi ini akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis. Dampak negatif selanjutnya diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum ada pada hari ini. Sedangkan peluang yang ada seperti era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025.
Terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton pada 3 industri, yaitu elektronik, logistik, dan otomotif. Hadirin yang berbahagia, gejala-gejala transformasi yang banyak terjadi saat ini, beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi, seperti perubahan dari toko fisik menjadi marketplace online. Taksi dan ojek tradisional posisinya sudah mulai tergeserkan dengan moda-moda berbasis online. Ibu bapak yang terhormat, kita semua dilahirkan sama, memiliki peluang yang sama untuk sukses dan pandai. Tinggal kita menentukan bagaimana jalan kita untuk menuju sukses tersebut. Banyak orang yang berpikir setelah lulus akan mencari pekerjaan. Inilah pola pikir yang salah, yang perlu dibenarkan. Seharusnya untuk menghadapi era revolusi ini, memikirkan kita bisa lebih maju, di mana kita seharusnya menanamkan pola pikir the future I will be entrepreneur, sehingga dapat bermanfaat bagi orang banyak. Tidak hanya sukses untuk dirinya sendiri, tetapi sukses untuk orang lain. Setelah kuliah menjadi sarjana, apakah bisa menyelesaikan banyak masalah? Sebagai seorang sarjana, kita harus memiliki pikiran yang berbeda dengan orang biasa. Ketika dihadapkan dengan masalah, maka kita harus menemukan solusi atau jalan keluar dengan memandang penyelesaian masalah dari sudut pandang yang luas. Bila membedakan antara masalah fisika dan metafisika, contohnya ketika berdagang inginnya laris, seharusnya dengan memahami bagaimana marketing yang baik dan memberikan position pasar, bukan dengan cara mencari penglaris. Di sini saya kemukakan beberapa contoh salah dalam berpikir. Yang pertama, misalnya sampah seharusnya dibuang, tetapi lebih baik kalau kita berpikiran kritis, sampah bisa dijadikan daur ulang. Anak nakal dipukul, tapi yang baik seharusnya diberi nasihat dan diberi contoh yang baik. Masyarakat miskin diberi uang, seharusnya diberikan keterampilan dan kepandaian. Kepribadian dalam berkegiatan seharusnya memiliki pribadi yang menyenangkan, secara tutur katanya meyakinkan, setiap keberatannya dijawab dengan tepat dan memuaskan, memberikan pertimbangan ke arah proses lancarnya pembicaraan. Era revolusi industri 4.0 juga berdampak pada gaya kehidupan kita, seperti kios sekarang sudah tidak ada, biasanya menjadi specialty store, depot menjadi department store, kaki lima menjadi supermarket, pasar sore menjadi hipermarket, roda dorong menjadi general store, pedati menjadi chain store, surat pos menjadi asuransi dan kesehatan jiwa dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, manusia harus berubah. Manusia yang tidak melakukan perubahan adalah manusia yang merugi, karena dia telah kehilangan kesempatan untuk berhasil. Manusia yang melakukan perubahan pada hidupnya akan dihadapkan pada kenyataan antara keberhasilan dan kegagalan. Orang yang berhasil adalah orang yang beruntung dan orang yang gagal adalah orang yang merugi. Namun setiap kegagalan pasti akan menuju kesuksesan dan keberhasilan. Pada titik tertentu manusia akan mencapai kesuksesannya masing-masing. Menurut sebuah penelitian, hanya sedikit sekali orang yang bermimpi mendapatkan sebuah kekayaan 1 dibanding 1000. Hal ini dikarenakan pola pikir yang salah. Ini merupakan peluang untuk generasi milenial mengambil porsi di era revolusi industri 4.0 ini.
Seorang wirausaha memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Orang yang percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko dan menyukai tantangan, memiliki sifat kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan adalah gambaran seorang wirausaha. Selain ciri-ciri tersebut, seorang memiliki keyakinan kuat, tidak bergantung pada orang lain, individualitas dan optimis, kebutuhan untuk berprestasi, kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, inisiatif, kemampuan untuk mengambil resiko, perilaku sebagai pemimpin, bergaul dan kritis, inovatif, kreatif, fleksibel, serta pandangan ke depan dan perspektif merupakan watak yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Memang memulai sebuah usaha tidak mudah, terutama untuk pemula. Kendala yang sering dihadapi untuk memulai sebuah usaha yaitu adanya ketakutan akan rugi dan bangkrut, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha, dan merasa bingung memulai usaha dari mana. Hadirin yang saya hormati, untuk itu perlu menjadi wirausaha yang cerdas, yang mana kita harus memegang prinsip setiap tindakan yang akan dilakukan ikhlas, terencana, terkonsep dengan langkah dan strategi jitu, jangan sekedar iseng atau coba-coba. Yang kedua adalah prinsip sukses, selalu ada kerja keras, lurus, dan benar cermat serta hemat. Untuk menambah motivasi berwirausaha, kita perlu memahami menjadi wirausaha yaitu agar mampu menatap masa depan lebih baik. Bagi wirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri membuka lapangan kerja bagi orang lain selain menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Bisnis bisa kita katakan sebagai B. berbasis ilmu, I. inovatif, S. strategi, N. niat yang kuat, I. informasi dan teknologi, S. supel. Faktor-faktor penentu dalam usaha antara lain minat, bakat, modal, waktu, laba, dan pengalaman. Wirausaha sering mengalami jatuh bangun dalam membangun sebuah usaha. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu data dan informasi yang tidak lengkap, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan, kondisi lingkungan, dan unsur kesengajaan. Kita dapat membuka usaha yang relevan dengan perkembangan ini. Beberapa pandangan ide berusaha di era 4.0 antara lain adalah inovatif, kreatif, spesifik, cari yang simple, tidak harus mengikuti tren kebanyakan orang, low operasional aspek, libatkan teknologi IT dan otomasi, tambahkan kompetensi dan percaya diri, bangun kokohkan trust dan link, be integrity dan profesional. Beberapa contoh prospek bidang usaha di era industri 4.0 ini adalah contohnya kebutuhan dasar pangan dan material, education dan specialties, natural disaster service, eco-green, transport simplicity, healthy care, industrial otomatisasi, personal private service, energi, transportasi, dan sebagainya. Untuk mengambil porsi di era revolusi industri 4.0 ini, skill dibutuhkan di masa kini dan yang akan datang, yaitu skill-skill yang dibutuhkan ada 5, antara lain yang pertama, complex problem solving, kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Social skill, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi,
persuasi, mentoring, kepekatan dalam memberikan bantuan emosional intelijen. Proses skill, kemampuan terdiri dari active listening, logical thinking, monitoring self, dan yang lain. System skill, yaitu kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Cognitive ability skill yang terdiri antara lain cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitive, mathematical reasoning, dan visualization. 5 skill tersebut yang pertumbuhan permintaannya akan paling tinggi berdasarkan beberapa sektor industri, di mana sebelumnya sektor tersebut tidak banyak dibutuhkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghadapi tantangan yang ada, kita harus menerapkan pola pikir bahwa siapa saja berhak untuk berhasil dan sukses. Tidak ada yang dapat diselesaikan dengan kemalasan. Ikuti perkembangan zaman, belajar tiada henti. No pain no gain. Selamat tinggal mulia diri, selamat datang kinerja diri. Berani mencoba, eksplorasi, dan kembangkan diri. Dan selalu menjadi pribadi yang be egaliter, be profesional, be a winner. Untuk menjadi maju, Anda melakukan keyakinan untuk memulai, keteguhan untuk mengerjakan, keikhlasan dan tawakal menerima kenyataan, kesabaran menghadapi permasalahan. Contoh beberapa usaha yang mungkin bisa saudara lihat di depan. Contohnya adalah mahasiswa saya yang punya usaha It's Milk. It's Milk adalah susu yang dia inovasikan dari berbagai macam olahan. Tetapi ada rasa-rasa yang bermacam-macam. Dia sudah tidak kalah dengan Starbucks di kampus karena dia membuat usaha ini dengan cara seperti anak-anak milenial. Jadi saya kasih, waktu itu saya jadi ketua badan pengembang bisnis, saya kasih usaha di dalam, tidak mau. Dia inginnya di emperan gedung. Ketika dia buat di emperan gedung, pola pikirnya untuk anak-anak milenial adalah anak yang nantinya kalau minum susu sambil nongkrong, sambil internetan, dan rasanya nyaman sekali. Sehingga banyak sekali mahasiswa yang datang kepadanya. Demikian juga pegawai-pegawainya adalah teman-teman mahasiswa yang butuh kerjaan. Sehingga ini merupakan sebuah contoh. Satu tempat saja di UNES, karena saya dari UNES contohnya, kalau saudara-saudara misalnya ke Semarang boleh lihat. Satu contoh yang dia jadikan usaha saja sehari bisa 3.500.000. 1 bulan sudah 100 juta lebih. Keuntungan bersihnya satu tempat bisa 36 juta, melebihi gaji profesor. Sehingga marilah kalau saudara punya inovasi yang hebat, dia punya 20 outlet, sehingga dan mudah seperti saudara-saudara semua. Karena dia mau mengembangkan diri menjadi orang milenial yang profesional, seperti yang saya ungkapkan di orasi ilmiah tadi. Demikian juga ada juga usaha yang menampilkan bunga krisan di Bandungan. Jadi namanya Setiaji Krisan Flower. Nah, di situ dia punya ide juga. Dari bunga krisan 3 tempat dijadikan prototipenya. 1 untuk menanam, yang 2 kalau dia mekar, yang 3 kalau dia sudah panen raya. Ketika mekar, dia gunakan untuk selfie. 1 selfie, 1 orang bisa 7.500 masuknya. Padahal setiap hari bisa 200 orang dan sebagainya. Ketika sudah mekar bunganya, kemudian dia jual di toko bunga. Dan akhirnya tadi yang menanam tadi bisa mekar lagi sehingga ada sustainable untuk usahanya. Itu adalah inovasi. Jadi inovasi harus kita cari. Mana inovasi yang sesuai dengan era industrialisasi ini?
seperti ojek, itu dengan inovasi adanya moda online, Gojek, Grab dan sebagainya, sekarang bisa besar. Nah, itulah yang kami maksud, supaya saudara-saudara juga mengikuti, mencari bagaimana mengembangkan diri menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang teknopreneur yang akan menggaji dirinya sendiri dan akan menggaji orang lain dan akan lebih bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin satu lagi contoh, ini adalah kria tulang daun. Kami punya contoh bagaimana tulang daun itu dikeringkan, kemudian dijadikan di atas tulang daun itu bisa dijadikan lukisan. Nah, ini ide kemudian Instagramable juga. Kemudian orang-orang banyak, kalau kami mendatangkan pakar-pakar ilmuwan dan mendatangkan tamu-tamu, biasanya souvenirnya kami beri kria tulang daun yang melukis di atas daun. Nah, itulah ide-ide, contoh-contoh ide kreatif, inovatif yang bisa kita lihat dan bisa saudara cari di Surabaya ini. Sangat banyak sekali potensi yang bisa saudara kembangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya pidato saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan lulusan oleh Ketua. Wisudawan dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019, saya kukuhkan saudara-saudara sebagai sarjana lulusan STIM Mardika Surabaya, yaitu Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi, nomor induk mahasiswa 133100011 sampai 173501009. Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 122100114 sampai dengan 172512030, dan Magister Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 1401466 sampai 170100141. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat-Nya. Amin. Amin.
Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya. Femi Dwi Prasetyani, Sarjana Ekonomi. Enggar Kasih Ari Iskandar, Sarjana Ekonomi. Muslihul Afif, Sarjana Ekonomi. Putri Tias Apriliana, Sarjana Ekonomi. Ayu Winda Ningsih, Sarjana Ekonomi. Florentin Alfi Kadri Suwandi, Sarjana Ekonomi. Novi Jumiarsih, Sarjana Ekonomi. Dewi Rosa Indah, Sarjana Ekonomi. Lucy Aprianti, Sarjana Ekonomi. Muhammad Bagus Winarno, Sarjana Ekonomi. Fahrul Rozi, Sarjana Ekonomi. Rizkiatus Amalia, Sarjana Ekonomi. Ferry Setiawan, Sarjana Ekonomi. Fitri Anggraini, Sarjana Ekonomi. Dwi Putranto Lusa Wibowo, Sarjana Ekonomi. Didi Aditya, Sarjana Ekonomi. Suryani, Sarjana Ekonomi. Lestari, Sarjana Ekonomi. Yulia Cistanti, Sarjana Ekonomi. Muhammad Dodi Kurniawan, Sarjana Ekonomi. Trilis Kiatul Rohma, Sarjana Ekonomi. Desi Tristina Sari, Sarjana Ekonomi. Iin Lia Indrawati, Sarjana Ekonomi. Risma Imania, Sarjana Ekonomi. Muhammad Alif Arifin, Sarjana Ekonomi. Henis Cahya Subiarti, Sarjana Ekonomi. Amalis Yunifan, Sarjana Ekonomi. Agil Kris Wilujeng, Sarjana Ekonomi. Agus Iman Setiawan, Sarjana Ekonomi. Ana Nurjana, Sarjana Ekonomi. Siti Jumaiyah, Sarjana Ekonomi. Risa Ayuning Wedayanti, Sarjana Ekonomi. Mardiansah, Sarjana Ekonomi. A. Musyafa, Sarjana Ekonomi. David Kuncoro, Sarjana Ekonomi. Brian Hanggara, Sarjana Ekonomi.
Vivin Isnawati, Sarjana Ekonomi. Nova Prastio, Sarjana Ekonomi. Ipung Risnawati, Sarjana Ekonomi. Hudada Siti Uci Nur Hidayati, Sarjana Ekonomi. Putri Cahya Utami, Sarjana Ekonomi. Bella Cindy Noviani, Sarjana Ekonomi. Ariana Kusbawati, Sarjana Ekonomi. Indah Khoiriah, Sarjana Ekonomi. Dinda Amelia, Sarjana Ekonomi. Arta Pangli Indramala, Sarjana Ekonomi. Triana Wihardiansari, Sarjana Ekonomi. Wardaningsih, Sarjana Ekonomi. Muhammad Putra Aditya, Sarjana Ekonomi. Eli Kurniawati, Sarjana Ekonomi. Taufik Faturrahman Soleh, Sarjana Ekonomi. Muhammad Khalilur Rahman, Sarjana Ekonomi. Yanuar Surya Perdana, Sarjana Ekonomi. Fitri Sandora Wulansari, Sarjana Ekonomi. Fitria Ayu Febriani, Sarjana Ekonomi. Abdullah Fakih, Sarjana Ekonomi. Bramantia Anggara Putra, Sarjana Ekonomi. Agus Susianto, Sarjana Ekonomi. Lorena Cesara, Sarjana Ekonomi. Muhammad Yunus Lutfi Aidin, Sarjana Ekonomi. Elsa Yusina, Sarjana Ekonomi. Muhammad Iqbal Sofianureza, Sarjana Ekonomi. Riko Adi Kurniawan, Sarjana Ekonomi. Yusta Yuliana, Sarjana Ekonomi. Yona Mega Afriatin, Sarjana Ekonomi. Yustin Santi Sekar Pamuji, Sarjana Ekonomi. Farah Mawati Martono, Sarjana Ekonomi. Zahra Gustiarini, Sarjana Ekonomi. Reni Nurvita Sari, Sarjana Ekonomi. Nadia Arzeti Yunia Sari, Sarjana Ekonomi. Amrina Rosada, Sarjana Ekonomi. Lutfiana Rosnadia, Sarjana Ekonomi. Merlinda Ika Ristanti, Sarjana Ekonomi. Ahmad Adi Santoso, Sarjana Ekonomi. Dwi Irma Nurfianti, Sarjana Ekonomi. Muhammad Isa Ansori, Sarjana Ekonomi. Zeni Sri Wahyuni, Sarjana Ekonomi. Muhammad Soleh, Sarjana Ekonomi. Aris Susanti, Sarjana Ekonomi. Muhammad Ukasa Prastio, Sarjana Ekonomi.
Kiki Ayu Nasution, Sarjana Ekonomi. Eka Putri Faradila, Sarjana Ekonomi. Erlin Setiawati, Sarjana Ekonomi. Elinta Selatantia, Sarjana Ekonomi. Daniati, Sarjana Ekonomi. Ardina Puspitasari, Sarjana Ekonomi. Sulistiani, Sarjana Ekonomi. Aid Ahmad Dairobi, Sarjana Ekonomi. Laras Semilir, Sarjana Ekonomi. Yori Febrisa Nuramadani, Sarjana Ekonomi. Utari Puspita, Sarjana Ekonomi. Nanda Lesmana, Sarjana Ekonomi. Puput Sumartini, Sarjana Ekonomi. Muhammad Firman Adianto, Sarjana Ekonomi. Dian Purwanto, Sarjana Ekonomi. Muhammad Firman Syah, Sarjana Ekonomi. Arya Bagus Rahmadani, Sarjana Ekonomi. Raditya Wisnu Pratama, Sarjana Ekonomi. Arlian Braini Wahyudi, Sarjana Ekonomi. Azizah Amalia, Sarjana Ekonomi. Valeri Danisri Stardianti, Sarjana Ekonomi. Nur Aini Hajar Pamungkas, Sarjana Ekonomi. Wira Tondok, Sarjana Ekonomi. Reni Usnia Ifawati, Sarjana Ekonomi. Ziza Ludia Sanjani, Sarjana Ekonomi. Rika Yulia Fajaryanti, Sarjana Ekonomi. Sangidatul Mukaromah, Sarjana Ekonomi. Ika Purnamawati, Sarjana Ekonomi. Reni Wahyu Masyito, Sarjana Ekonomi. Muhammad Tri Hanjaya Gandhi, Sarjana Ekonomi. Ahmad Rizki, Sarjana Ekonomi. Rizky Dermawan, Sarjana Ekonomi. Daniar Eviana Septiani, Sarjana Ekonomi. Teguh Rohmat Adiputro, Sarjana Ekonomi. Rofikotur Rahma, Sarjana Ekonomi. Bayu Perdana Hardianto, Sarjana Ekonomi. Devi Novita, Sarjana Ekonomi. Adrianus Tito Adiasto, Sarjana Ekonomi. Undar Tanti Nurhayati, Sarjana Ekonomi. Pratama Afendi, Sarjana Ekonomi. Pungki Tri Anita Hadi, Sarjana Ekonomi. Ahmad Fidiansah, Sarjana Ekonomi. Yuli Wahyuningsih, Sarjana Ekonomi. Ahmad Ainu Yakin, Sarjana Ekonomi. Zuhrotul Ika Kamila, Sarjana Ekonomi. Aziz Zulkarnain, Sarjana Ekonomi.
Medita Nur Ayuning Tias, Sarjana Ekonomi. Fantri Ernanda Putra, Sarjana Ekonomi. Nindya Puspitaning Tias Susilo, Sarjana Ekonomi. Muhammad Rizal Yunianto, Sarjana Ekonomi. Gita Novi Kurniasari, Sarjana Ekonomi. Selvi Putri Eswantari Yuliarti, Sarjana Ekonomi. Fitria, Sarjana Ekonomi. Dian Norma Yulidia, Sarjana Ekonomi. Parmei Lulu Malia, Sarjana Ekonomi. Windy Mela Rosita, Sarjana Ekonomi. Handi Putra Cahyono, Sarjana Ekonomi. Diah Retno Kumalasari, Sarjana Ekonomi. Stefani Teddy, Sarjana Ekonomi. Ari Diantoro, Sarjana Ekonomi. Rahmadani Dwi Safitri, Sarjana Ekonomi. Alfiandri Lestiono, Sarjana Ekonomi. Listin Haryanti, Sarjana Ekonomi. Citra Ayu Wandira, Sarjana Ekonomi. Tresye Amalia, Sarjana Ekonomi. Ivana Caroline Lintang, Sarjana Ekonomi. Haninda Pundining Tias, Sarjana Ekonomi. Arita Aprilia, Sarjana Ekonomi. Shelly Ekayani, Sarjana Ekonomi. Martin Indra Setiawan, Sarjana Ekonomi. Intan Anggriani Mawarni, Sarjana Ekonomi. Andrean Septama Dinar Tajaya, Sarjana Ekonomi. Hendrawan Cahya Ningrat, Sarjana Ekonomi. Esti Laras Ayunengtia Susilo, Sarjana Ekonomi. Penny Novitasari, Sarjana Ekonomi. Fevi Putri Wijayanti, Sarjana Ekonomi. Titin Priastuti, Sarjana Ekonomi. Maya Erina, Sarjana Ekonomi. Dinda Nur Mawadah, Sarjana Ekonomi. Leni Ayuningsih, Sarjana Ekonomi. Dewi Afifatus Syukria, Sarjana Ekonomi. Aswinda Hanoto, Sarjana Ekonomi. Fauziah Esti Wijayanti, Sarjana Ekonomi. Gabriel Budiman, Sarjana Ekonomi. Putih Anggreni, Sarjana Ekonomi. Lasmini, Sarjana Ekonomi. Dwiani Lailatul Maufiro, Sarjana Ekonomi. Pamela Jasmine, Sarjana Ekonomi. Andi Yunita Eli Rahayu, Sarjana Ekonomi. Citra Puspita Sari, Sarjana Ekonomi. Novera Henrita, Sarjana Ekonomi. Anis Nur Aisyah, Sarjana Ekonomi. Eli Maria Puspita Sari, Sarjana Ekonomi. Ristia Anandia Dufani, Sarjana Ekonomi. Didik Darmanto, Sarjana Ekonomi.
Agusta Indrajaya, Sarjana Ekonomi. Rohana, Sarjana Ekonomi. Rifan Bella Sukma, Sarjana Ekonomi. Lukman Indra Sandika, Sarjana Ekonomi. Aditya Dwi Nugroho, Sarjana Ekonomi. Riris Carasati, Sarjana Ekonomi. Best Salil Parasian Hari Subekti Sinambela, Sarjana Ekonomi. Nur Faizah Sri Agustina, Sarjana Ekonomi. Wika Wini Syamsuddin, Sarjana Ekonomi. Husnul Inayah, Sarjana Ekonomi. Zian Andriani, Sarjana Ekonomi. Nur Sofwawati, Sarjana Ekonomi. Dita Firdaus, Sarjana Ekonomi. Tri Mariana Wahyuni, Sarjana Ekonomi. Siti Latifatul Khairiyah, Sarjana Ekonomi. Abdul Latif, Sarjana Ekonomi. Lestiana Nindya Pawestri, Sarjana Ekonomi. Nur Rahmatun Istavgifrin, Sarjana Ekonomi. Haris Afandi, Sarjana Ekonomi. Ayu Desi Ratnasari, Sarjana Ekonomi. Mirsa Agustiawan, Sarjana Ekonomi. Nur Afia Aziza, Sarjana Ekonomi. Nador Khalilullah, Sarjana Ekonomi. Istiqomah, Sarjana Ekonomi. Bayu Widyantoro, Sarjana Ekonomi. Agung Kurniawan, Sarjana Ekonomi. Syahrido Miftah Yuwono, Sarjana Ekonomi. Rofita Aziza, Sarjana Ekonomi. Putri Eli Erviana, Sarjana Ekonomi. Beta Susila Ningrum, Sarjana Ekonomi. Dian Slamet, Sarjana Ekonomi. Ansi Meita Putri, Sarjana Ekonomi. Erendi Rasada, Sarjana Ekonomi. Mulia Nurfiani Putri, Sarjana Ekonomi. Siti Khotimatur Rohmah, Sarjana Ekonomi. Dwi Ayuningsih, Sarjana Ekonomi. Ria Martian, Sarjana Ekonomi. Dwi Ella Susanti, Sarjana Ekonomi. Reni Ardiana, Sarjana Ekonomi. Sofi Febri Wijayanti, Sarjana Ekonomi. Anwar Rizal, Sarjana Ekonomi. Khairun Nisa, Sarjana Ekonomi. Juan Toro, Sarjana Ekonomi. Wahyu Wilujeng Setianing Tias, Sarjana Ekonomi. Muhammad Basih Fitroni, Sarjana Ekonomi. Iso Rizky Wilang Utama, Sarjana Ekonomi. Suryo Teguh Imanto, Sarjana Ekonomi. Fitri Rosalina Limbong, Sarjana Ekonomi. Abdul Aziz, Sarjana Ekonomi. Etik Perwitasari, Sarjana Ekonomi. Abdi Pratama Wicaksono, Sarjana Ekonomi.
Indah Kurniasari, Sarjana Ekonomi. Muhammad Kusnu Mursidin, Sarjana Ekonomi. Vivin Dwi Ismandani, Sarjana Ekonomi. Fauziah Safitri, Sarjana Ekonomi. Siska Safitri Nur Indah Sari, Sarjana Ekonomi. Agnesia Dwi Nurlaila, Sarjana Ekonomi. Rizka Fatmala, Sarjana Ekonomi. Nanang Sulestiawan, Sarjana Ekonomi. Ima Antikasari, Sarjana Ekonomi. Yohanes Andrian Avianto, Sarjana Ekonomi. Erika Rosalia Cynthia, Sarjana Ekonomi. Ahmad Adib Ramadan, Sarjana Ekonomi. Tesalonika, Sarjana Ekonomi. Nikmatul Khotimah, Sarjana Ekonomi. Gita Ari Kristanti, Sarjana Ekonomi. Putri Aprilia Sari, Sarjana Ekonomi. Suharyati, Sarjana Ekonomi. Clara Ika Putri, Sarjana Ekonomi. Miftah Husna, Sarjana Ekonomi. Linda Nengtiah Rahayu, Sarjana Ekonomi. Muhammad Suyanto, Sarjana Ekonomi. Tri Mustika Sari, Sarjana Ekonomi. Nancy Firna, Sarjana Ekonomi. Rokmana Sugiri, Sarjana Ekonomi. Sulfi Ayu Rohmawati, Sarjana Ekonomi. Amalia Zulaiko, Sarjana Ekonomi. Dwi Arya Rifanti, Sarjana Ekonomi. Angelin Gustiayu Pertiwi, Sarjana Ekonomi. Silvana Hidayatika, Sarjana Ekonomi. Martania Khalifatus Anjani, Sarjana Ekonomi. Rani Dwi Putri Ayustina, Sarjana Ekonomi. Ayu Kartika Sari, Sarjana Ekonomi. Desi Ratna Sari, Sarjana Ekonomi. Ahmad Khairus Syafiuddin, Sarjana Ekonomi. Bozo Wimbo Nugroho, Sarjana Ekonomi. Presdiana Endina Dewi Riani, Sarjana Ekonomi. Ika Meliasari, Sarjana Ekonomi. Dewi Wahyuni, Sarjana Ekonomi. Avani Syafriawanti, Sarjana Ekonomi. W.A. Hildan Al-Kautsar, Sarjana Ekonomi. Ria Rahmadani, Sarjana Ekonomi. Arum Anis Watoni, Sarjana Ekonomi. Joko Waluyo, Sarjana Ekonomi. Sela Oktaviani, Sarjana Ekonomi. Erna Adelita, Sarjana Ekonomi. Afid Richard Miko, Sarjana Ekonomi. Bagus Setiawan, Sarjana Ekonomi.
Bima Nevi Silvian, Sarjana Ekonomi. Ika Anggraini Arista Dewi, Sarjana Ekonomi. Nurul Ainiah, Sarjana Ekonomi. Intan Kartika Dwi Ratnaning Ayu, Sarjana Ekonomi. Eka Olivia Tahtaniar, Sarjana Ekonomi.